Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik semuanya selamat pagi. Senang ya rasanya Kak Jamal bisa mendampingi kalian tentunya dalam program kesayangan kita, yaitu Dongeng Bersama dengan Kak Jamal. Nah, hari ini mudah-mudahan adik-adik senantiasa diberikan kesehatan, kemudian keberkahan, terus tetap menjadi anak-anak yang soleh dan juga soleha. Yang pasti ya, adik-adik selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Amin ya robbal alamin. Nah, pagi hari ini Kak Jamal akan mencoba untuk menceritakan sebuah kisah yang sangat istimewa, yaitu kisah tentang para nabi dan para rasul. Teman-teman, saatnya untuk mendengarkan kisah yang hebat ini. Ayo Kak Jamal, segera lanjutkan. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah tentang Nabi Hud alaihi salam. Kalau kemarin sudah menceritakan Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh. Nah, yang keempat nih sekarang, yaitu tentang Nabi Hud alaihi salam. Adik-adik, kisah tentang Nabi Hud alaihi salam banyak diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Bagaimana Nabi Hud diutus kepada kaumnya yang berbangsa Ad. Adik-adik ya. Nah, kaum Ad ini adalah kaum yang memiliki badan yang sangat besar. Ada riwayat mengatakan bahwa kaumnya Nabi Hud adalah kaum yang memiliki tubuh yang sangat tinggi. Kalau mereka sedang berdiri, maka matahari akan tertutupi oleh tinggi badan mereka. Kalau seandainya tangan mereka dipentangkan seperti ini, kemudian memeluk salah satu gunung yang ada di hadapan mereka, maka gunung itu pun bisa untuk dipeluk oleh tangannya. Dan gunung itu akan dengan mudah dihancurkan. Seperti ini adik-adik. Gunungnya menjadi hancur. Berarti kaum Ad itu adalah kaum yang tinggi-tinggi dan besar-besar. Bahkan ada yang mengatakan usia dari akil balik di antara mereka itu mencapai 100 tahun. Di mana ada anak yang berusia 100 tahun, berarti dia baru mengalami usia akil balik. Adik-adik, bayangkan ya, berarti umur dari kaumnya Nabi Hud itu berapa tahun? Masya Allah, mereka memiliki umur yang sangat panjang, ratusan tahun, dengan badan yang besar-besar seperti raksasa. Hah, teman-teman, tahukah kalian ada sebuah riwayat yang menyatakan kalau umatnya Nabi Musa alaihi salam sempat juga berlindung di dalam kepala kerangka manusia. Ya ampun, manusia yang berlindung di dalam kerangka manusia yang ada di bagian kepala. Wah, amazing. Berarti kepalanya itu sangat besar sekali. Pasti umat Nabi Hud itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Kalau dia menjadi orang yang buruk, berarti kezoliman dan juga perilaku buruknya juga sangat luar biasa, teman-teman. Bukan begitu Kak Jamal? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul sekali. Kalau memang mereka diberikan umur panjang, kemudian mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah,
tentu hal itu menjadi baik. Tapi ketika mereka menjadi orang-orang yang kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dibayangkan betapa mereka menjalani kerusakan-kerusakan di muka bumi. Untuk itulah Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah kepada mereka. Ada yang menyatakan kaum Ad ini tinggal di dekat daerah Arab, adik-adik, tepatnya di wilayah Yaman. Nah, di sanalah mereka hidup, kemudian mereka berkumpul dan menjadi raja-raja yang sangat kuat dikarenakan badan dan tubuh mereka yang sangat besar. Adik-adik, kita jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi ya. Laisa minna malam yarham soghirona. Bukanlah termasuk golongan kami mereka orang-orang yang tidak menyayangi orang-orang yang lemah di antara kita. Menyayangi anak-anak yang lebih muda di antara kita. Kalau di antara kita ada yang tidak menyayangi, berarti dia tidak termasuk golongan daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik, mau tahu bagaimana Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perilaku apa yang ditimbulkan oleh kaumnya, yaitu kaum Ad? Adik-adik akan segera tahu setelah pariwara yang akan lewat. Agi Kotole Figura merupakan salah satu pusat kerajinan tangan di Cirebon. Terletak di Jalan Sukalila, Kota Cirebon, Cokotole Figura menyediakan berbagai jenis figura berkualitas. Dari jenis kaligrafi, foto dan lukisan ulama hingga mahar pernikahan. Jadikan setiap sudut rumah Anda lebih indah dan berkah dengan Cokotole Figura. Cokotole Figura, figura berkualitas, harga bersahabat. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal pagi hari ini dan masih tetap semangat dalam kisah yang sangat istimewa, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Nah, adik-adik tadi diceritakan ya, Badar juga sudah tahu bagaimana baginda Nabi mengajarkan kepada kita agar menyayangi anak-anak kecil. Nah, karena kalau misalkan kita menjadi orang yang dewasa, orang yang besar, memiliki tubuh yang sangat-sangat tegap, kadang-kadang kesombongan itu akan lebih muncul ya adik-adik. Makanya kita diajarkan untuk menyayangi anak-anak yang kecil. Hah, teman-teman, berarti aku tahu kenapa Nabi Hud alaihi salam diutus kepada kaum Ad. Karena mereka memiliki tubuh yang sangat besar. Ya ampun, dengan tubuh yang besar itu mereka akhirnya menindas orang-orang yang kecil-kecil dan yang memiliki kelemahan tubuh ataupun kelemahan fisik. Ya ampun, aku tidak bisa membayangkan teman-teman, kalau kaumnya bangsa Ad itu pasti adalah kaum yang sangat jahat, tapi dengan fasilitas dunia yang sangat luar biasa. Wah, amazing, wonderful. Ada yang mengatakan kalau mereka tidur, mereka akan tidur di atas divan yang terbuat dari emas dan intan permata, teman-teman. Itu dikarenakan tubuh mereka yang sangat kuat. Bukan begitu, Kak Jamal? Adik-adik yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul sekali. Karena mereka memiliki tubuh yang besar, badan yang juga kuat,
bahkan tingginya sampai menutupi matahari, mereka menjadi orang yang lalim. Mereka dipimpin oleh seorang raja yang bernama Julaijan. Julaijan adalah raja yang sangat diktator, adik-adik. Dia mengumpulkan rakyatnya yang bertubuh besar itu untuk menyembah kepada berhala dan melakukan kerusakan-kerusakan. Mereka pun senang melakukan maksiat dan seringkali menumpahkan darah terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Inilah yang menyebabkan Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah. Satu riwayat mengatakan Nabi Hud diutus pada saat beliau berusia 40 tahun. Dan beliau pun kemudian datang kepada mereka untuk menyampaikan risalah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai kaum daripada Ad, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Kalian telah melakukan perbuatan yang menyimpang, dilarang dan dimurkai oleh Allah. Kalian membunuh sesama. Kalian juga telah melakukan kerusakan-kerusakan dengan menindas orang-orang yang lemah. Di antara kita tidak boleh ada yang saling menyakiti, karena kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang kalian lakukan, menyembah patung, berhala, menjadikan pepohonan sebagai Tuhan kalian, merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahlah Tuhan kalian, Tuhan kita bersama, yang telah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik mendengar itu, maka orang-orang dari bangsa Ad tiba-tiba saja menghardik Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud kemudian ditantang, adik-adik ya, dengan perkataan yang sangat menyakitkan. Hud, kamu berani melawan kami, sementara kau tahu badan kami, tubuh kami, kekuatan kami lebih besar daripada engkau. Kami tidak akan pernah mengikutimu, sebab kami adalah bangsa yang hebat. Badan kami bangsa yang kuat. Umur kami bahkan sampai ratusan tahun. Bahkan ada yang memasuki ribuan tahun. Kau lihat, tidak ada satupun dari bangsa kami yang meninggal dunia. Kami masih hidup segar bugar seperti ini. Tidak mungkin kami mengikutimu. Kalau kamu berani untuk melawan kami, kami akan menghancurkanmu, wahai Hud. Tidakkah kau tahu perbedaan tubuh kami dengan tubuhmu? Akhirnya rakyatnya yang lain, ketika Raja Julaijan berkata seperti itu, mereka pun berani untuk menghina Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud melakukan dakwahnya, adik-adik, selama berpuluh-puluh tahun. Ada yang mengatakan Nabi Hud berdakwah untuk mengingatkan mereka kembali kepada Allah dengan kurun waktu kurang lebih 70 tahun. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang beriman kepada Allah. Tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengikuti nasihat yang diberikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Ya ampun, menakutkan. Apa yang terjadi kemudian? Kak Jamar, apa yang terjadi dengan mereka? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah akibat dari orang yang lalim, yang senang dengan maksiat dan melakukan keburukan-keburukan. Apa yang terjadi dengan mereka ya? Dan kira-kira apakah yang Allah datangkan untuk mereka agar mereka kembali kepada Allah?
Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal dan masih dengan sahabat kita si Badar ya, yang sangat istimewa dan sangat kita cintai bersama. Wah Badar, gimana tadi kisah tentang Nabi Hud alaihi salam dan juga kaumnya yang tidak mau beriman kepada dirinya? Ya ampun, teman-teman. Kita hidup di dunia ini bukankah untuk ibadah, bukan untuk menyakiti ataupun menghina sesama kita. Bukan begitu, Kak Jamal? Nah, adik-adik, inilah yang terjadi kepada kaum Ad. Tidak mau mereka bersujud kepada Allah dan mengikuti apa yang diajarkan oleh nabinya. Akhirnya Nabi Hud alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, hamba menyaksikan bagaimana mereka diajak untuk ibadah kepadamu, tapi mereka mengingkarinya ya Allah. Bahkan mereka lupa, mereka sombong dengan tubuh-tubuh mereka. Mereka sombong dengan keturunan-keturunan mereka, bahwa mereka tidak akan pernah mengalami kebinasaan. Ya Allah, jadikanlah bagian daripada istri-istri mereka agar mereka tidak bisa hamil lagi ya Allah, agar tidak bisa mengandung ya Allah, agar mereka tidak melahirkan anak-anak keturunan yang durhaka kepadamu ya Allah. Begitu mereka menjadi orang-orang yang durhaka, maka anak-anak mereka akan mengikuti orang tuanya. Ya Allah, tahanlah agar mereka tidak bisa merasakan bagaimana mengandung, bagaimana melahirkan ya Allah. Adik-adik, doa itu pun akhirnya naik ke atas langit, menembus langit yang pertama, kemudian ke langit yang kedua, dan sampai kepada langit yang ketujuh. Tentu doa yang seperti ini menjadi doa yang makbul, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, ketika Nabi Hud mengucapkan doa, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu bangsa, satu negara yang dihuni oleh kaum Ad. Adik-adik, ternyata perempuan-perempuannya tidak ada yang hamil sama sekali. Mereka tidak bisa melahirkan anak. Mereka mandul. Kalau dalam ilmu kesehatan disebutnya mandul itu artinya tidak subur, tidak bisa menghasilkan seorang anak sekalipun di dalam rahimnya. Hal ini dimohonkan oleh Nabi Hud agar mereka menjadi orang yang kembali kepada Allah, agar mereka sadar bahwa yang memberikan mereka anak bukan karena mereka mampu menjadikan anak, tapi yang memberikan anak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang didoakan oleh Nabi Hud. Nabi Hud berharap mereka akan kembali kepada Allah. Dan akhirnya mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Tapi seperti yang dikatakan oleh Badar tadi, karena hatinya sudah tertutup, hatinya sudah keras, mereka bukannya malah menyadari kesalahan-kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah, meminta bimbingan kepada Nabi Hud, mereka justru menyalahkan Nabi Hud alaihi salam. Wah, ini gara-gara Hud ini. Pasti ini perilakunya yang jelek. Dia sudah mendoakan kita kepada Tuhan bahwa istri-istri kita tidak bisa lagi mengandung. Ya betul, kami tidak bisa memiliki anak lagi. Kalau seperti ini bahaya. Jangan-jangan kita tidak lagi menjadi raja-raja. Wahai Raja Julaijan, bagaimana ini? Apa yang kita lakukan terhadap Hud? Kalau begitu, kita akan perangi saja Hud. Hud tidak memiliki kekuatan apapun. Kita akan suruh dia untuk mendoakan yang baik kepada kita dan tidak mendoakan keburukan kepada kita. Kalau dia tidak mau, kita akan membunuhnya. Kita akan menghancurkannya. Setuju?
Setuju Raja, setuju. Setuju, setuju, setuju. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk menyakiti Nabi Hud alaihi salam. Wah, teman-teman, itulah yang dialami oleh seorang nabi dan seorang rasul. Ya ampun, aku tidak bisa membayangkan teman-teman bagaimana kondisi dan perasaan dari Nabi Hud alaihi salam yang sudah berusaha untuk menolongnya, tapi justru dicaci maki dan dihina, bahkan bermaksud untuk membunuhnya. Ya ampun, sudah menolong, bukannya berterima kasih, tapi malah ingin menggonggong. Ya ampun. Semoga saja Nabi Hud diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan begitu teman-teman, bukan begitu. Terus bagaimana lanjutnya Kak Jamal? Bagaimana ceritanya? Ayo ceritakan. Nah, adik-adik yang berbahagia, kisah ini pun berlanjut. Hanya saja waktunya sangat terbatas. Dan kita akan tahu kisah selanjutnya pada episode berikut. Episode lain yang akan membahas tentang perjalanan Nabi Hud alaihi salam selepas beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adik, Kak Jamal pamit ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan kisah yang lebih seru lagi. Kak Jamal sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semuanya.